Puji Tuhan, selamat pagi, Om, Tante, saudara-saudara sekalian. Ini sungguh satu kehormatan nih kalau saya boleh bawa sharing di acara doa pagi GBI Bethel Kelapa Gading, apalagi di hari yang spesial ya hari ini. Mungkin ada yang tahu hari apa ya? Hari Valentine's. Cie. Karena hari Valentine temanya khusus, jadi saya juga mau sharing sedikit tentang satu tema yang berhubungan dengan cinta kasih. Tentunya bukan cinta kasih manusia, tapi tentang cinta kasihnya Tuhan. Tema yang mau saya bawakan hari ini adalah reckless love. Ya, reckless love itu bahasa Inggris kalau diterjemahkan reckless itu artinya sembrono atau gegabah atau nekat atau bukan mungkin bisa diartikan juga ceroboh. Mungkin ini satu kata ini reckless love ini diambil dari satu lagu. Mungkin Om Tante Saudara juga tahu lagu ini ya, Reckless Love, ya, ditulis oleh Cory Asbury dan sempat nge-blooming di tahun 2018. Saya tertarik dengan judul ini, Reckless Love, cinta yang sembrono, cinta yang gegabah, cinta yang ceroboh mungkin. Kita punya Tuhan yang begitu sistematis. Kalau Bapak, Ibu, Saudara perhatikan, kalau kita baca Alkitab dari awal kejadian sampai nanti akhirnya, kita lihat Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat sistematis dan penuh perhitungan ya. Dari awal penciptaan, Dia ciptakan bumi ini dari hari pertama, kedua, ketiga, sedemikian detailnya supaya nanti waktu hari ke-6 manusia diciptakan, itu semuanya udah siap. Terus itu kalau kita lihat janji Tuhan juga kepada Abraham, wah nanti Abraham punya anak sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan. Kita aja nggak bisa ngitung, tapi Tuhan itu bisa ngitung semuanya. Berarti Tuhan itu benar-benar Tuhan yang penuh perhitungan. Dia nggak lupa sedikit pun detailnya. Tapi begitu urusan cinta, ternyata ada satu sifat cinta yang Tuhan juga lakukan, yaitu cinta yang sembrono atau cinta yang ceroboh gitu. Ini sempat menjadi satu kontroversi dan banyak orang yang bilang kok bisa begini, ada sempat begitu gitu. Terus saya pikir-pikir sendiri, saya renungkan, apa benar Tuhan itu ceroboh atau sembrono? Siapa yang pernah jatuh cinta di sini angkat tangan? Ya, saya juga pernah jatuh cinta. Kalau enggak, saya nggak menikah dan nggak punya 2 anak ya. Dan saya juga pernah jatuh cinta, dan kadang-kadang waktu kita jatuh cinta, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin nggak masuk akal di pikiran manusia. Kita bisa melakukan hal-hal yang menurut orang, oh kok bisa begitu, kok nggak masuk akal tetap dilakukan gitu. Ya namanya cinta, yang namanya cinta itu kita pengen melakukan itu supaya orang yang kita cinta itu terkesan gitu, wah dia tahu kalau kita benar-benar cinta dan sayang. Nah, lagu ini ternyata punya background dari ayat Alkitab Lukas pasal 15. Saya nggak baca ini buat saudara, Bapak, Ibu, Saudara, karena ini kepanjangan pasalnya. Lukas 15 ayat di dalam satu pasal ini ada 3 perumpamaan. Dari ayat 1 sampai 7, ini perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana satu domba hilang, 99 ditinggalkan, cuman buat nyari satu yang hilang. Berarti kan kesannya sembrono amat ya, masa 99-nya ditinggalkan cuman buat cari satu yang hilang. Terus ayat 8 sampai 10 cerita tentang dirham yang hilang. Jadi ada 10 dirham, satu hilang, yang 9 juga dibiarkan dicari satu sampai ketemu. Dan ayat 11 sampai 32 ini adalah perumpamaan yang paling terkenal, yaitu tentang anak yang hilang, di mana satu anak minta jatah sama papanya, "Papa, saya minta warisan dong." Terus anaknya pergi foya-foya dan akhirnya anak itu hilang. Tapi kalau kita perhatikan di pasal 15 ini, dari 3 cerita perumpamaan itu, baik satu dari 99, satu dari 100, atau satu dari 10, atau bahkan satu dari 2, begitu yang satu itu ketemu, semuanya berakhir dengan pesta. Begitu dombanya ketemu yang satu, langsung orang-orang diundang untuk merayakannya. Begitu satu dirham itu ketemu, langsung teman-temannya diundang untuk pesta. Begitu anak yang hilang balik lagi ke bapaknya, langsung bapaknya mengadakan satu pesta yang meriah.
Dan hal ini mungkin terkesan sembrono, terkesan ceroboh, dan terkesan tidak masuk akal. Kok bisa ya? Padahal kalau misalnya dihitung-hitung, misalnya saya ambil contoh perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Nah, tentang perumpamaan anak yang hilang ini, papanya kan udah ngasih harta, anaknya punya 2. Berarti kira-kira kalau dibagi 3 buat papanya, anaknya 2, berarti 1/3 buat anaknya yang hilang itu. Terus begitu anaknya balik, bapaknya langsung bilang, ambil baju yang paling bagus gitu, langsung sembelih domba, adakan pesta yang meriah. Mungkin biaya yang dikeluarkan waktu anak itu balik lebih besar dari apa yang dia udah kasih buat anaknya. Mungkin juga, saya nggak tahu, itu nggak ditulis di Alkitab. Tapi harusnya kan bapaknya udah kehilangan 1/3 hartanya, seharusnya dia mikir, wah, saya harus hemat-hemat sedikit gitu. Tapi nggak, begitu anaknya pulang, anaknya kembali, bapaknya ini mengadakan pesta yang begitu luar biasa besarnya. Karena dia segitu cintanya sama anaknya, segitu punya kasih yang besar, sehingga dia mengadakan ini, dan cinta yang benar-benar tulus itu kadang-kadang nggak bisa diukur dengan apapun juga, dan nggak pakai perhitungan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kasih atau cinta yang sembrono. Ya, mungkin terkesannya sangat ceroboh, tapi itulah namanya cinta. Itu satu sisi dari cinta yang kita nggak bisa hilangkan. Ada satu hal lagi yang sangat menarik itu dari Alkitab, kalau kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ada ayat yang paling populer di dalam kekristenan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kita semua tahu tentang ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ceroboh lagi atau sembrono. Saya nggak habis pikir, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang begitu luar biasa, yang besar. Tuhan di atas raja, di atas segala raja. Dia tuh perfect, nggak ada celanya. Tapi dia mau turun ke dunia, jadi manusia, melakukan pekerjaan seperti manusia, hidup seperti manusia, rela menderita, bahkan disalib, dihukum dengan hukuman yang paling hina, supaya cuma demi kita. Kalau dipikir-pikir, apa masuk akal ya? Itu kayaknya satu kasih yang benar, yang menurut saya juga itu salah satu sisi dari kesembronoannya atau kecerobohan dari cinta, melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Saya papa dari 2 anak. Saya belajar tentang kasihnya Allah. Setelah saya jadi papa, saya punya sudut pandang yang beda. Dulu waktu saya jadi anak, saya mikir, oh gimana sih kasih Tuhan, saya belajar dari orang tua saya. Gimana sih kasih Tuhan, saya belajar dari teman-teman saya. Begitu saya jadi papa, saya belajar, oh ternyata Tuhan punya satu perspektif lagi, yaitu kasih Bapa terhadap anaknya. Saya pernah diundang di satu pesta ulang tahun teman gereja, jadi anaknya ulang tahun umur kedua. Kebetulan dia punya taman yang cukup besar, terus itu di tamannya juga ada kolam renang gitu ya, jadi dia undang kami sekeluarga untuk merayakan ulang tahun kedua anaknya. Pestanya cukup banyak orang yang datang gitu, cukup banyak orang yang hadir dan cukup meriah. Saya sangat senang diundang. Saya datang tentunya dalam pesta ulang tahun, semuanya berbincang-bincang satu sama lain. Anak saya, ya putri saya, Kara, udah umur 5, jadi dia udah bisa berbaur dengan anak-anak yang lain, dia main sendiri. Ya, dia main sendiri dengan anak-anak yang lain, saya juga berbincang-bincang dengan teman-teman saya sendiri. Nah, satu ketika waktu saya lagi asik ngobrol, tiba-tiba anak saya teriak, anak perempuan saya teriak, "Papi!" gitu. Wah, adrenalin saya sebagai seorang papa langsung meningkat nih. Waduh, saya langsung cari di taman. Mana nih anak saya? Gitu. Ada apa? Apa yang terjadi? Terus saya ketemu anak saya gitu ya. Dia sambil ngasih lihat tangannya, jalan ke saya sambil nangis sesegukan gitu. Ngomongnya juga nggak jelas. "Papi, jangan saya," gitu. Nah, terus dia cuma mau jelasin tangannya dia sakit ternyata.
Saya nggak tahu kenapa tangannya dia sakit. Saya berusaha menenangkan dia. Karena kenapa tangannya sakit? Kenapa? Terus dia jelasin dia mau ambil bola. Bolanya itu ternyata dia lagi main bola, bolanya masuk ke dalam satu semak belukar atau semak ya, bukan belukar, semak. Nah, di semak itu dia masukin tangannya, terus tangannya ketusuk tanaman dan itu sangat sakit. Nah, saya jujur aja nggak tahu ini tanaman apa yang bisa membuat seperti itu gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Anda ada di posisi saya sebagai seorang Bapak, kira-kira apa yang Bapak Ibu langsung lakukan supaya tahu gitu, anak ini kenapa? Saya secara insting seorang papa, saya pengen cepat-cepat tahu apa yang anak saya rasain gitu, supaya saya tahu dia tuh sakitnya seperti apa. Jadi tanpa saya pikir panjang, saya masukin juga tangan saya ke dalam semak. Terus karena saya pengen buru-buru, saya goyang-goyang tangan saya di dalam semak gitu. Ternyata benar, tangan saya ketusuk daun-daun gitu. Terus karena tangan saya lebih besar, jadi satu tangan penuh itu ketusuk daun-daun yang itu. Nah, itu adalah sebuah tanaman yang saya nggak tahu ada di Indonesia apa enggak. Namanya Brennnessel. Dari kata Brennen, bahasa Jerman, Brenn itu artinya terbakar. Jadi kalau kita ketusuk sama tangan itu, tangan kita kerasa sakit seperti dibakar gitu. Nah, anak saya kena 2 jari, tapi saya 1 tangan. Jadi setelah saya tahu, oh iya ternyata ini rasanya begitu, sakitnya seperti itu gitu. Langsung teman gereja kasih tahu, oh ini tanaman Brennnessel, supaya sakitnya reda harus dikasih dilumuri seperti cairan yogurt. Kita dikasih tangannya yogurt, jadi waktu di pesta itu tangan anak saya 2 jari warnanya putih karena penuh dengan yogurt, saya juga tangannya 1 tangan putih. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya pelajari waktu saya mengalami itu. Waktu tangan saya penuh dengan rasa terbakar itu, saya lihat anak saya. Anak saya itu ternyata langsung tenang. Dia lihat papanya juga, mengalami kesakitan yang sama. Dia tanya, Papi juga ya kena sakit ya tangannya gitu. Terus saya bilang, iya Papi juga, ini Papi 1 tangan, karena cuma 2 jari gitu. Terus dia ketawa, dan tadinya nangis dia langsung ketawa. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara kesannya adalah yang saya lakukan ini sedikit sembrono ya, tanpa pikir panjang, tanpa memperhitungkan resikonya, saya masukkan tangan saya ke semak, karena saya waktu itu benar-benar pengen tahu apa sih yang anak saya rasakan. Ternyata setelah saya pikir-pikir seperti itu, Tuhan kita itu juga sama. Dia sebenarnya punya kerinduan dari cintanya, kasihnya buat kita, seperti ayatnya tadi bilang, karena begitu besar kasih Allah kan akan dunia ini, akan kita semua, akan saya dan saudara. Dia tuh benar-benar pengen ngerasain apa yang kita alamin. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi ngalamin hal-hal yang nggak enak dalam kehidupan, mungkin punya masalah, mungkin ditipu orang, atau disakiti orang, Tuhan itu sudah tahu lebih dahulu. Dia udah turun ke dunia dengan kerinduan, saya juga mau ngerasain apa yang kalian rasain. Kalau dihina, kalau boleh diomong, siapa sih yang lebih banyak dihina? Dia raja di atas segala raja, dihinanya abis-abisan, bahkan sampai disalib. Kalau ditipu juga dia ditipu, bahkan sama muridnya sendiri. Kalau disakiti, jangan ngomong, udah dicambuk pakai duri, terus dia itu pakai mahkota duri lagi, terus langsung masih disiksa sedemikian rupanya. Dia ngerasain apa yang kita rasakan. Dia merasakan seberapa susahnya apa yang kita alami sekarang. Tapi Tuhan Yesus selalu menunjukkan bahwa nggak ada yang lebih berat daripada apa yang bisa kita tanggung. Dan kalau kita jalan bersama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Ada satu hal yang Tuhan Yesus guarantee, satu hal yang Tuhan Yesus jamin, bahwa Dia akan selalu ada bersama kita, dan Dia itu udah ngerti apa yang kita alamin. Saya sekarang sedang bergumul, mama saya tentunya kena cancer. Saya juga pertamanya kaget. Tapi waktu sadar Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan, setiap masalah Tuhan Yesus sediakan jalan keluar, setiap rasa sedih, rasa pergumulan yang saya lalui, Tuhan Yesus itu tahu.
Dan dia bahkan menang melawan maut, dia bangkit dari kematiannya, dan kalau kita percaya, kita jalanin semua kehidupan kita sama Tuhan Yesus, pasti ada kemenangan di dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu benar-benar punya kasih yang sembrono ini. Ini satu sisi dari kasih, satu sisi dari cinta yang nggak pernah bisa dihilangkan. Cinta itu Tuhan yang bikin. Jadi dia nunjukin juga kadang-kadang bisa sembrono. Tapi bukan sembrono berarti bodoh gitu ya. Tapi sembrononya benar-benar karena kita pengen mengorbankan sesuatu buat orang yang kita kasihi. Hari ini Bapak Ibu Saudara adalah hari yang istimewa, hari Valentine. Dulu saya masih ingat kalau kita di masa kuliah ya, masa sekolah, masa kuliah, di hari Valentine kita kasih coklat ke orang yang kita sayang. Kita siapin coklatnya, terus dari itu kita kasih di hari Valentine. Terus 1 bulan kemudian, Maret tanggal 14, biasanya ada White Day namanya. White Day itu adalah saat dimana kita mengembalikan, meresponi siapa yang udah ngasih coklat, kita kasih coklat balik gitu ya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, saya mau tantang sedikit. Hari ini Tuhan Yesus sudah kasih coklat buat kita semua. Bukan coklat biasa, tapi coklat yang istimewa, karena coklat ini isinya kasihnya Tuhan Yesus. Bahkan dia korbankan hidupnya, semuanya anaknya yang tunggal buat kita, supaya kita bebas dari maut. Jadi dia udah kasih coklat yang paling spesial buat kita, buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, pertanyaan adalah gimana respon kita buat coklat ini? Coba pikirkan, ambil waktu sejenak hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, ambil waktu, renungkan, Tuhan Yesus ini udah kasih yang terbaik. Gimana? Apa kita mau jawab, kita juga mau bilang, Tuhan Yesus, saya juga mau beri yang terbaik, saya mau mengasihi Engkau dengan hidup saya. Paling lambat, challenge ini paling lambat sampai Maret tanggal 14 ya, sampai White Day. Kasih balik coklatnya sama Tuhan Yesus. Ya, ini adalah tantangan buat kita semua. Bilang, Tuhan, saya juga mau mencintai Engkau, membalas cintamu. Saya mau di hari Valentine's ini saya ingat apa kasih-Mu buat hidup kami. Dan kalau kita balikin cintanya Tuhan Yesus, nggak boleh mendua ya. Saya kalau bilang saya cinta sama istri saya, nggak boleh saya bilang saya cinta sama perempuan lain. Jadi kita harus bilang, Tuhan Yesus, saya mau cinta Engkau sepenuhnya. Nah, kita nggak boleh cinta sama yang lain, nggak boleh cinta sama dosa, nggak boleh cinta sama uang, nggak boleh cinta sama kekayaan, nggak boleh cinta sama tahta, atau apapun juga. Kita cuma mau cinta sama Tuhan Yesus. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Sedemikian sharing singkat hari ini, semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Yuk kita satu dalam doa sebentar. Bapak, terima kasih buat waktu yang indah, terima kasih buat acara doa pagi ini Tuhan. Kalau Engkau ingatkan hari ini, terutama di hari Valentine, ya, kami boleh merayakan hari kasih sedunia Tuhan, tapi kami terlebih mau rayakan apa yang udah Engkau berikan buat hidup kami, yaitu cinta yang tak terbatas, cinta yang mungkin secara manusia kami nggak bisa balaskan Tuhan, di mana Engkau memberikan yang terbaik buat hidup kami, di mana Engkau mengorbankan bahkan anak-Mu sendiri Tuhan, bahkan Engkau turun sendiri Tuhan ke dalam dunia sebagai manusia dan mengorbankan hidup-Mu Tuhan cuma buat kami. Siapa sih kami Tuhan yang tidak ada harganya, tapi di mata Engkau kami begitu berharga. Kami mau ingat kasih yang luar biasa ini Tuhan, kami mau ingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajar kami untuk membalas kasih-Mu Tuhan, membuat satu keputusan, kami mau hidup buat Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu hidup buat kami. Terima kasih Bapa, buat hari ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu, biar kami boleh beraktivitas, terus ada bersama dengan kami, biar hari ini kami boleh mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.